Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab 15, yaitu MISC. Nah, di pembahasan kali ini kita itu akan ada dua pembahasan saja ya teman-teman, karena ini hanya pembahasan tambahan dari Mikrotik MTCNA. Yang pertama nantinya kita akan membahas mengenai tools, lalu yang kedua adalah support RIF contacting support. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tools. Nah, oke teman-teman, di sini ada tool router OS, yang mana dia itu menyediakan berbagai utilitas yang membantu mengelola dan memantau router lebih efisien. Nah, kalian bisa lihat gambar tools yang berada di sebelah kanan ini ya teman-teman, yang mana ini juga pernah kita gunakan di video-video sebelumnya. Jadi ada beberapa yang sudah kita gunakan, antara lain yaitu Romon dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba lihatkan di Winbox-nya ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ada menu tools ya teman-teman. Nah, ketika kita klik di sini ada banyak sekali ya teman-teman. Ada grabbing, lalu MAC server, Romon, torch, branch root, dan lain sebagainya. Nah, nanti saya akan membahas mengenai torch dan juga grabbing ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk yang pertama kita akan bahas sedikit mengenai fitur atau tools dari torch ya teman-teman. Yang mana torch sendiri itu dia digunakan untuk memantau traffic dari sebuah paket dengan melalui interface, yang mana fitur torch ini dia real time monitoring tool ya teman-teman. Dan juga teman-teman, torch ini dia dapat memantau lalu lintas yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol seperti IP sumber atau alamat tujuan, seperti IP versi 4, IP versi 6, dan juga berdasarkan portnya ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua atau fitur yang selanjutnya yaitu ada grabs ya teman-teman, atau grabbing, yang mana tools ini dia itu digunakan untuk memonitoring traffic yang melewati interface dalam waktu tertentu ya teman-teman. Yang mana untuk traffic rata-ratanya itu dia diambil tiap interval 5 menit sekali, yang mana grafik ini dia dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan CPU, memori, dan juga disk ya teman-teman. Jadi grabs ini dia itu digunakan untuk memonitoring traffic yang melewati interface ya teman-teman dalam waktu tertentu. Nah, biasanya untuk intervalnya itu 5 menit sekali, dan kelebihannya juga grabs ini dia dapat digunakan untuk memantau penggunaan CPU, memori, dan juga disk ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai support RIF dan connecting support. Nah, jadi di sini teman-teman ada sebuah fitur atau tools yang bernama support RIF, yang mana dia itu digunakan untuk auto support RIF. Itu dia akan membuat secara otomatis apabila terjadi kerusakan pada perangkat keras, dan juga untuk swap up RIF ini dia di manage oleh proses WD. Lalu sebelum mengirim ke Mikrotik Connect file output support dapat dilihat di mikrotik.com ataupun akun ya teman-teman. Jadi teman-teman, support RIF itu dia bisa digunakan ketika ada atau terjadi trouble dan kita itu ingin menginfokan trouble tersebut ke dalam Mikrotik resminya agar nantinya dilakukan support dari masalah atau problem tersebut. Jadi fungsinya itu untuk me-backup seluruh config ya teman-teman. Jadi nantinya seluruh config itu akan di-backup dalam bentuk biner. Nah, kemudian dari backupan tersebut dapat di-download oleh laptop kita, dan kemudian dari file tersebut atau dari file banner tersebut itu dapat kita upload ke Mikrotik resminya ya teman-teman. Sehingga nantinya ketika kita sudah mengupload untuk file binernya ya teman-teman, nantinya pihak Mikrotik support itu dia bisa membantu mengatasi problem atau trouble yang dialami. Nah, kemudian di sini ada connecting support ya teman-teman, atau cara atau langkah-langkah
langkah untuk kalian menghubungi Mikrotik supportnya. Nah, yang pertama di sini sebelum mengontak support mikrotik.com, cek terus pada router ya teman-teman. Jadi kalian cek masalah apa sih yang terjadi pada routernya, kemudian disarankan untuk memberi note pada setiap support yang kita report. Nah, kalian memberikan alasan pada setiap masalah yang kita laporkan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan serinci mungkin sehingga dapat memudahkan tim Mikrotik. Misalkan kalian masalahnya itu di sini ya teman-teman. Nah, jadi kalian harus jelaskan di sini secara detail, sedetail mungkin ya teman-teman, agar tim dari Mikrotiknya itu paham dan tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat adalah sertakan diagram jaringan Anda. Kemudian ketika kalian ingin melihat info secara lengkapnya, kalian bisa lihat link berikut ini ya teman-teman, yaitu di https://mikrotik.com support. Oke teman-teman, mungkin itu saja pada pembahasan MIFG. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.